Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai subscriber, hai yang belum subscribe, silahkan ditunggu untuk subscribe-nya di Mas Pro Fishing. Kali ini videonya tentang diameter atau ukuran diameter pada sebuah senar pancing. Saya suaranya agak pelan karena saya ngerekam video ini di malam hari. Ada suara jangkrik dan juga kadang ada suara motor ya teman-teman, dan suara yang aneh-aneh belum ada. Ini ada spesifikasi dari senar pancing ya teman-teman, diantaranya ada diameter. Ini untuk diameter ada yang 0,16, kemudian ada yang 0,28 dan ada yang 0,60 dan sebagainya. Nah, seperti di video saya sebelumnya, saya pernah nge-review tentang salah satu senar pancing dengan ukuran 0,60 yang saya baca dengan bacaan 0,6 mm. Nah, di video tersebut ada beberapa komentar dari teman-teman yang diantaranya seperti ini ya teman-teman. Nih komentarnya begini, saya bacakan. Itu 0,6 atau 0,60 bos. Kemudian ada lagi 0,60 mm bukan 0,6 mm, kamu tidak tahu membaca. Kemudian ada juga 0,6 mm bos, bukan 0,6 mm. Terus ada lagi 0,6 apa 0,60 bos, beda loh ini ya teman-teman yang sebelah sini. Kemudian ada juga 0,30 bang, bukan 0,3. Nah, ini beberapa komentar yang masuk ya teman-teman, dan secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas komentarnya. Asli serius teman-teman, ini adalah suatu support terbaik buat Mas Pro Fishing. Sekali lagi terima kasih. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengetahui nilai dari kedua angka tadi ya teman-teman seperti apa. Ada kereta lewat karena rumah saya di dekat rel kereta. Sebentar. Oke, lanjut lagi setelah keretanya lewat, budeki kuping. Saya tulis dulu ya teman-teman karena ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman, yaitu angka 0,60. Ini spesifikasi atau ukuran yang tertulis di spesifikasi senarnya milimeter. Kemudian saya membaca tulisan ini dengan bacaan 0,6 mm. Jadi pertanyaannya, apakah sama nilainya atau beda? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ini membacanya 0,60 atau 0,60? Ya, jadi bacaan saya tulis di sini. Oke, sekarang kita akan coba cari tahu apakah nilainya itu sama atau beda, kemudian membacanya seperti apa. Yang pertama kita lihat untuk jenis jenis atau tipe ya angka seperti ini. Ini adalah atau namanya ya teman-teman angka desimal. Untuk sebuah angka desimal itu ada konsepnya ya teman-teman. Diantaranya pembacaan dari sebuah angka desimal, kemudian arti atau nilai dari angka di belakang koma, serta pembulatan. Sekarang kita ke pembacaannya dulu. Nah, ini bentuk pembacaan ya teman-teman. Saya tulis lagi. Saya tulis 0,6 mm. Kemudian di bawahnya 0,6 yang ada nolnya mm. Untuk pembacaan angka desimal ini kita tulis, ini cara membacanya adalah 0,6. Kemudian yang di bawahnya yang 6-nya ada nolnya, itu pembacaannya 0,60. Ini ya teman-teman untuk pembacaannya 0,60. Walaupun ada beberapa
yang membaca angka 0,60 ini dibacanya 0,60. Ini bener, bacanya bener teman-teman, bener banget. Cuma ini kurang tepat untuk sebuah angka desimal. Sekarang saya bandingkan juga dengan angka ini teman-teman, 0, nah jika pembacaan ini logis atau tepat, kita coba bandingkan dengan membaca angka desimal yang ini. Jadi kalau ini pembacaannya 0,60, ketika ada angka desimal seperti ini akan terbaca 0,1.250.475. Jadi kalau kedengaran berasa aneh ya, akan kedengaran aneh ketika kita membaca angka desimal dengan bacaan yang seperti ini. Nah begitu teman-teman. Oke, jadi yang pertama untuk bacaan ya 0,60 itu sudah kita ketahui, bukan 0,60. Bukannya salah tapi kurang tepat ya teman-teman. Saya tulis di sini kurang tepat. Di sini saya bukan ahli matematika atau bukan ahli hitung, bukan ya teman-teman. Saya cuma ya teringat waktu zaman sekolah dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke nilai ya teman-teman, atau besarnya antara ini 0,6 dengan 0,60. Ini kita cari tahu apakah sama atau beda, satuannya milimeter. Oke, sekarang kita mulai dari angka 0,6 ya teman-teman. Jadi untuk sebuah angka desimal, angka di belakang koma ini ada artinya masing-masing atau ada nilainya sendiri-sendiri. Nah untuk angka 0,6 ini bisa kita lihat ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 6, ini jumlahnya 1. Kemudian yang di bawah ada dua angka di belakang koma, yaitu angka 6 dan 0. Jadi ini ada satu angka di belakang koma, kemudian di bawahnya ada dua angka di belakang koma. Nah untuk angka di belakang koma di sebuah bilangan desimal itu mempunyai arti seperti ini teman-teman. Kalau satu angka di belakang koma artinya per 10. Kemudian kalau angka di belakang komanya ada dua, itu artinya per 100 dan seterusnya ya teman-teman. Kalau misalkan di sini ada 0,600 berarti artinya per 1000 dan seterusnya. Nah setelah kita tahu untuk penjabarannya seperti ini, sekarang kita lihat nilainya ya teman-teman. Yang pertama ada angka 0,6, ada angka di belakang koma yaitu 6. Karena artinya per 10, satu angka di belakang koma ini per 10, ini akan ada nilai 6 dibagi 10 sama dengan 0,6 mm. Kemudian di bawahnya karena ada dua angka di belakang koma artinya per 100, maka kita tulis di sini 60 per 100 sama dengan ini bisa dicoret nolnya 6, ini 100 nya tinggal 10, jadi 6 per 10. 6 per 10 sama dengan 0,6 mm. Silakan bisa dihitung menggunakan kalkulator. Kemudian yang kalau di bawahnya juga sama, 600 dibagi 1000 sama dengan ini dicoret, ini dicoret, sisa angka 6 per 10 sama dengan 0,6 mm. Jadi intinya nilainya itu sama ya teman-teman, antara 0,6 mm dengan 0,60 mm serta 0,600 mm itu nilainya sama, yaitu 0,6. Nah jadi kesimpulannya untuk pembacaan angka desimal, angka di belakang koma dibaca setiap suku
angkanya, setiap angkanya yang dipajak, bukan ratusan, puluhan ataupun ribuan bahkan jutaan. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini ya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ada kereta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.